Oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin menginformasikan bahwa saat ini kami sedang mengadakan diskon untuk kelas WordPress atau kursus WordPress di paket bundle khusus paket advance ya. Di sini kami mengadakan diskon sebesar 78%, yang mana harganya hanya 110.000, yaitu berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023. Untuk paket yang didapatkan ataupun materi yang didapatkan saat ini ada materi website booking hotel, kemudian ada pembuatan website properti, website company profile, website toko online, baik produk digital maupun produk fisik. Lalu ada materi pembuatan website kursus online dan materi pembuatan website dealer mobil. Yang kedepannya kalau kami mengadakan update, nanti teman-teman tidak perlu membayar lagi. Oke, nanti teman-teman bisa cek ya, untuk linknya ada di deskripsi video. Dan sekali lagi untuk diskon ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023. Kita kembali lagi ke dalam materi ya. Oke teman-teman semuanya, kita akan masuk ke tahap pembuatan form di bagian ketiga ya. Di sini teman-teman ke bagian jet form ya. Nah kita akan setting yang pertama untuk post submit action ya. Jadi yang pertama ini kita ubah di bagian send email ini menjadi insert update post ya. Nah kita setting actionnya. Yang pertama untuk post type-nya teman-teman arahkan ke bagian property ya, sesuai dengan post type yang kita buat. Nah ini property ya. Nah sesuai dengan ini ya, post type yang kita buat untuk produk property. Berikutnya untuk post statusnya kita tunggu di sini, kita ubah maksudnya menjadi ini ya, menunggu peninjauan. Jadi ketika mereka melakukan submit property tidak langsung terpublish ya, tetapi harus kita review dahulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan atur untuk mappingnya ya teman-teman. Jadi sesuai dengan data atau sesuai dengan post type yang kita miliki ya teman-teman di sini ya, di bagian chat engine. Mana chat engine dan ke bagian post type ya. Oke, teman-teman, yang pertama di bagian post thumbnail ini kita arahkan ke bagian post thumbnail. Oke, lalu berikutnya di sini ada galeri teman-teman. Galeri ini kita arahkan ke post meta dan kita sesuaikan untuk meta fieldnya galeri ya. Teman-teman ketikkan saja di sini. Seperti ini ya. Yang lainnya ini saya akan coba close teman-teman. Oke. Berikutnya untuk judul teman-teman arahkan ke bagian post title ya di sini. Nah ini. Lalu harga teman-teman arahkan ke bagian post meta. Post metanya itu di sini kalau kita lihat di bagian post type property ya. Untuk harga itu dia pakai harga ya. Ini yang kecil ini ya. Nah ini ya. Oke. Berarti teman-teman tinggal input di sini harga. Lalu alamat juga kita pakai post meta teman-teman. Oke, lalu kita masukkan di sini alamat gitu ya. Lalu jenis properti ini pakai post term ya teman-teman. Post term, lalu kita arahkan ke bagian jenis properti. Lalu status properti juga pakai post term. Kita arahkan ke bagian status properti. Lokasi juga menggunakan post term, lalu kita arahkan ke bagian lokasi properti. Oke, berikutnya ada luas bangunan, kita arahkan ke post meta. Untuk meta fieldnya kita ketikkan luas, luas strip bangunan gitu ya. Kemudian di bagian luas tanah teman-teman arahkan ke post meta. Di sini kita ketikkan luas
strip tanah gitu ya. Lalu sama kamar tidur juga kita arahkan ke bagian pos meta. Kamar strip tidur. Lalu kamar mandi juga ke bagian pos meta. Kamar strip mandi. Sertifikat kita arahkan ke pos meta. Kita ketikkan sertifikat. Nah, kemudian di bagian listrik kita arahkan ke pos meta listrik gitu ya. Lalu video juga sama, pos meta. Di sini video. Tahun pembuatan pos meta. Tahun pembuatan ini tahun strip pembuatannya. Oke. Lalu di bagian tipe teman-teman, pos meta, lalu tipe. Nomor lantai ini pakai pos meta dan nomor underscore lantai. Oke. Lalu berikutnya ada fitur teman-teman, pos meta, lalu fitur. Oh ya, ada satu lagi teman-teman, yaitu deskripsi ya, tapi belum kita input di bagian form sini. Jadi ini kita update dulu, teman-teman bisa perbarui. Oke, kita klik lagi di bagian edit action. Nah, sudah ada ya. Oke, kita close dulu. Nah, sekarang teman-teman tambahkan untuk deskripsi ya, deskripsi properti di bawahnya. Itu kita pakai apa ya teman-teman? Oke, oke, coba kita klik di sini, kita tambahkan, kita cari apa ya teman-teman, text area, ketikan WY ya, WY teman-teman. Nah ini ya, kita pilih, kemudian di bagian field labelnya kita masukkan deskripsi properti. Lalu untuk field time-nya deskripsi strip property ya. Dan di sini wajib diisi. Oke, kita perbarui. Kita naikkan ke atas ya. Perbarui lagi teman-teman. Kemudian teman-teman ke jet font. Di sini kita edit action. Nah, di sini kita scroll ke bawah, sudah ada nih ya deskripsi. Ini kenapa deskripsi propertinya di atas ya teman-teman? Kita coba cek ya. Oh ya, di sini kebalik. Nah, seperti ini ya. Deskripsi itu paling bawah. Coba ini kita klik. Nah, seperti ini ya, di bawah glossaries. Perbarui teman-teman. Kita ke jet font, lalu ke bagian edit action di sini. Scroll ke bawah. Nah, ini ya, deskripsi properti. Kita arahkan ke bagian post meta. Teman-teman ketikkan deskripsi strip property, lalu klik update. Oke, itu saja teman-teman. Kalau kita lihat lagi di bagian new action, nah kita lihat di sini ada add to chart and redirect to checkout. Nah ini fitur untuk mengintegrasikan dengan WooCommerce. Kedepannya terserah teman-teman ingin diintegrasikan kemana untuk pembayarannya ya, atau mungkin teman-teman bisa membuat halaman sendiri, kemudian membuat membuat mungkin informasi rekening dan juga mungkin form lagi untuk si user melakukan konfirmasi pembayaran, jadi tidak terintegrasi ke WooCommerce. Itu juga bisa ya teman-teman. Nanti intinya teman-teman tinggal atur sendiri ya.
Di sini mungkin kalau redirect mungkin ya, berarti teman-teman kalau tidak hubungkan ke WooCommerce, coba kita lihat untuk actionnya apa saja di sini ya. Nah, mungkin teman-teman bisa redirect to page. Nah, nanti teman-teman bisa buat halaman sendiri ya. Halamannya apa di sini ya, static page. Nah, nanti tinggal dipilih halaman apa saja. Misalnya yang ada form konfirmasi pembayaran atau informasi rekening teman-teman ya, jika tidak ingin diintegrasikan dengan WooCommerce. Nah, kedepannya teman-teman di studi kasus kali ini saya ingin integrasikan dengan WooCommerce. Jadi di sini saya akan pilih add to chart and redirect to checkout. Nah, di sini nanti kita bisa atur untuk actionnya. Tapi untuk action ini teman-teman akan saya atur nanti ya. Jadi saya pilih dulu di sini atau saya akan klik lalu saya akan delete ya. Jadi nanti dulu ya untuk actionnya. Di sini saya langsung perbarui dulu. Oke, sekarang teman-teman kita bisa akses website kita, kunjungi situs ya. Kemudian teman-teman ketikkan /account ya, kita akses halaman akunnya atau halaman akun. Di bagian add new property ini belum ada form ya teman-teman. Nah, belum ada konten. Teman-teman silahkan ke bagian template. Di sini kita perlu buat sebuah section, tambah template ya, tambah template baru. Teman-teman cari bagian atau section, kita kasih nama section add property gitu ya. Saya akan buat seperti ini, lalu teman-teman tinggal buat template. Nah, nanti teman-teman tinggal panggil untuk formnya ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu sampai page buildernya terbuka teman-teman. Oke, di sini kita cari form ya. Kita cari jet form builder. Oke, kita cari di sini new property ya. Nah, ini ya. Oke, tinggal kita terbitkan teman-teman. Stylenya nanti ya, kita akan atur nanti. Teman-teman silahkan kembali ke dashboard webnya. Lalu kita panggil template ini ke dalam profile buildernya ya. Berarti teman-teman tinggal masuk ke bagian jet engine, lalu ke bagian profile builder. Oke, di sini teman-teman masuk ke bagian account page, lalu cari di bagian add new property. Kita cari namanya section add property ya. Nah, ini. Lalu teman-teman tinggal klik save. Oke, sekarang kita refresh atau klik halaman add new property. Nah, di sini sudah ada formnya ya. Oke, sekarang kita coba tes teman-teman dari sisi siapa ya, sisi user. Jadi kita coba akses di incognito teman-teman. Kita akses nama website kita ya. Kemudian kita akan login dengan data sebelumnya ya. Kita kan sudah tes daftar sebelumnya tuh. Oke, kita akses halaman login. Nah, di sini kita login ya, info. Ini kalau teman-teman belum daftar, silahkan teman-teman mungkin bisa ikuti materi-materi sebelumnya ya. Jadi teman-teman harus ikuti benar-benar dari awal. Oke, kita copy. Saya akan login dulu ya. Sip. Sekarang kita ke bagian add new property. Apakah berhasil atau tidak untuk submit property? Oke, di sini saya akan download gambar dulu teman-teman dari Pixabay ya. Saya cari home misalnya. Home ya. Nah, saya akan gunakan gambar ini saja ya. Oke. Di sini saya akan langsung tarik file teman-teman ke sini. Nah, seperti ini. Galerinya juga saya akan hanya isi satu saja. Lalu di sini kita masukkan rumah, misalnya rumah minimalis. Lalu harganya kita isi asal saja. Lalu alamat, jenis properti. Nah, di sini belum masuk ya teman-teman. Di sini teman-teman berarti kita coba cek lagi ya.
Di sini sih seharusnya formnya sudah benar ya. Berarti kita perlu ke sini teman-teman. Silahkan teman-teman ke dashboard web. Nah di sini yang pertama misalnya di bagian lokasi properti ini kita input 2 saja ya. Kita belum input teman-teman di sini ya. Oke, kita input namanya misalnya Bandung gitu ya. Bandung, klik enter. Oke, sudah ada satu ya di sini. Nanti teman-teman bisa tambahkan gambar ya di sini untuk Bandung misalnya. Jadi ketika teman-teman menginput misalnya lokasi Jakarta, nanti bisa diinput gambarnya di sini ya. Untuk detailnya mungkin saya akan jelaskan nanti ya. Saat ini kita input seperti ini dulu. Sudah ada Bandung dan Jakarta. Berikutnya teman-teman ke jenis properti ya. Di sini saya tambahkan rumah misalnya, lalu klik enter. Seperti ini. Lalu hotel misalnya ya. Hotel, klik enter. Oke. Lalu berikutnya status properti ya teman-teman. Statusnya misalnya dijual gini ya. Klik enter. Lalu disewa, klik enter. Oke, berarti teman-teman di sini silahkan di refresh lagi ya. Kemudian kita coba tes upload lagi. Ini gambar sebelumnya teman-teman ya. Kita tarik ke sini. Ini galerinya juga kita sama. Oke, nanti teman-teman kalau tidak ada di sini ya silahkan pilih file ya. Oke, kita kasih nama di sini rumah minimalis misalnya. Lalu harganya misalnya ini. Lokasinya misalnya Jakarta ya. Lokasi misalnya mana ya? Misalnya di Klender, Jakarta Timur, jenis properti. Nah, sekarang sudah muncul rumah. Statusnya dijual, lokasi misalnya Jakarta. Ukuran 199 misalnya. Ini contoh saja, teman-teman. 250, jumlah kamar tidur 4, kamar mandi 2, sertifikat misalnya HGB, listriknya 1200 misalnya, link YouTube. Nah, kita isi asal dulu ya. Teman-teman bisa pastikan link videonya di sini. Tahun pembuatan 2019, tipe 72 misalnya. Jumlah lantai nggak ada ya karena ini rumah, kita kosongkan. Fiturnya apa saja? Nah, misalnya fiturnya dia ada include AC, misalnya ada kolam renang, wifi, CCTV, misalnya ada kitchen, balkon, oke, laundry misalnya ada juga ya. Nah, ini saja. Lalu deskripsinya lorem ipsum ya misalnya. Oke, kita coba submit teman-teman. Apakah berhasil? Oke, di sini statusnya kalau kita lihat sukses ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini formnya sukses. Nah, kedepannya teman-teman, kalau kita integrasikan dengan WooCommerce, maka ketika diklik submit, nanti akan mengarah ke halaman checkout dari WooCommerce ya. Nah, tetapi kalau teman-teman tidak ingin menggunakan WooCommerce seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mungkin teman-teman bisa di redirect ke halaman tertentu. Misalnya halaman rekening ya, misalnya teman-teman input rekening di halaman tertentu, nah nanti mereka bisa transfer ke rekening tersebut. Oke, di sini katanya sih sudah sukses ya. Oke, berarti sekarang kita coba lihat di bagian dashboard web teman-teman, di bagian properti. Kita lihat di sini sudah ada properti namanya rumah minimalis ya, yang barusan kita setting, kita update dari sisi pendaftar ya, yaitu tadi namanya siapa? Namanya Rika ya kalau nggak salah ya. Kita coba lihat di user settings. Nama yang di sini masih John Doe ya teman-teman, belum dynamic. Oh, namanya Dewi ya atau Rika ya. Sekarang kita coba lihat di sini di bagian rumahnya. Oke, kita lihat. Nah, ini data-datanya ya. Oke, sudah terisi semua ya teman-teman. Nanti kita akan coba panggil data ini ya dari menggunakan listing ya. Jadi nanti kita akan coba buat sebuah listing supaya untuk menampilkan data properti. Kalau saat ini kan belum ada nih teman-teman. Atau kalau teman-teman misalnya akses di sini nama website /property belum ada isinya ya, atau masih error. Nah, masih seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi ini kita abaikan. Untuk saat ini sih kita sudah berhasil
melakukan submit properti teman-teman, tapi saya belum yakin sih teman-teman ya, apakah datanya ini masuk semua atau hanya beberapa ya. Soalnya kalau kita lihat di sini ini sudah input ya, sudah masuk. Nah, tapi di bagian fitur ini dia belum tercentang. Kalau nomor lantai tadi kan kita kosongkan. Nah, galeri juga di sini belum masuk. Deskripsi properti sudah ya. Jadi ada galeri, kemudian fitur ya. Ini belum ada. Apakah ini sudah masuk atau belum? Nanti kita akan coba cek ya teman-teman. Tapi saat ini kita sudah berhasil untuk submit formnya ya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan mungkin di materi selanjutnya teman-teman bisa menambahkan properti dari sisi admin nanti ya di sini. Silahkan tambahkan properti sendiri di sini nanti. Mungkin saya akan tambahkan 2 atau 3 dari sisi admin atau pemilik web. Baru nanti kita akan membuat listing. Kemudian setelah listing mungkin kita akan membuat single propertinya ya teman-teman. Oke, seperti itu.